Haleluya. Shalom. Lebih kuat, lebih semangat. Shalom. Oke, baik, puji Tuhan. Sebelum saya bawakan firman Tuhan buat kita hari ini, saya bawakan salam dari Bapak Gembala Sidang kita. Beliau mengasihi saudara dan dia cinta jemaat GBI Pelita. Amin. Dan dia rindu jemaat GBI Pelita selalu bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beliau nanti ada di ibadah kedua. Bagi saudara yang rindu mendengar khotbah Bapak Gembala, kalau mau lanjut ibadah dua silakan. Amin. Ih, gak ada amin ya? Amin. Ya, cintalah sama Bapak Gembala. Amin. Ya, doakan Bapak Gembala Sidang kita. Karena lewat Bapak Gembala Sidang kita boleh dapat berkat rohani. Kalau kita udah dapat berkat rohani, berkat jasmani pun mengalir. Amin. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya, berkat jasmani itu dapat dari berkat rohani. Amin. Oleh sebab itu mari kita ikuti teladan yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang kita untuk kita boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan. Baik, hari ini kita belajar mengenai hidup di dalam iman. Akhir-akhir ini kita perlu sangat-sangat hidup di dalam iman, Bapak Ibu. Gak ada lagi kesempatan untuk kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, hidup dengan uang kita, hidup dengan apa yang kita punya. Tapi hari ini, akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, Tuhan mengajak kita untuk selalu hidup dalam iman. Amin. Hiduplah dalam iman. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam kecemasan. Jangan hidup dengan hawa nafsu. Tapi Tuhan katakan hiduplah dalam iman. Kita akan belajar hari ini apa pengertian iman. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Apa itu iman? Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ternyata sangat perlu kita hidup dalam iman. Karena iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harus ada dalam iman. Amin. Kita harus punya iman. Kita harus membangun iman kita. Karena itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan akhir-akhir ini? Apa yang sudah kita rindukan selama ini? Iman menjadi kuncinya, Bapak Ibu. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan. Berapa banyak kita yang rindu mungkin kita diberkati Tuhan. Berapa banyak kita yang rindu hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Berapa banyak kita yang rindu suami kita diubahkan oleh Tuhan, istri kita diubahkan oleh Tuhan, anak-anak kita diubahkan oleh Tuhan. Kuncinya kita hidup dalam iman. Amin. Karena itu dasarnya, Bapak Ibu. Alkitab berkata iman itu dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita ingin punya rumah, harus dasarnya iman. Kalau enggak stres. Kita ingin anak kita berubah, dasarnya iman. Itu dulu buktinya, Bapak Ibu. Mungkin ada di tempat ini banyak kerinduan dalam hati. Bapak Ibu kita semua, saudaraku. Dasarnya iman. Adakah kita rindu seorang diubahkan? Adakah kita rindu keluarga kita diubahkan? Adakah kita rindu orang tua kita diberkati oleh Tuhan? Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan? Bahkan mungkin kalau ada keluarga kita saat ini yang sedang sakit, kita rindu supaya dia sembuh. Tuhan berkata iman itu buktinya, Bapak Ibu. Dengan iman kita bisa melihat mujizat terjadi di depan. Amin. Dengan iman kita bisa melihat keluarga kita dipulihkan Tuhan, istri kita diubahkan Tuhan, anak-anak kita diubahkan Tuhan, suami kita diubahkan Tuhan. Mungkin ada di tempat ini kita yang butuh pekerjaan,
Udah lama kita mendoakannya. Dasarnya iman Bapak Ibu. Iman dasar dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Pernahkah kita mendapatkan sesuatu yang sudah lama kita doakan? Itu dia iman. Ya. Sebelum saya menikah saya rindu punya rumah. Setelah saya menikah saya belum punya rumah Bapak Ibu. Itu 10 tahun yang lalu saya imani. Tuhan, aku rindu sebelum aku menikah aku udah punya rumah. Sehingga hidupku enggak kontrak ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Itu 10 tahun yang lalu itu sudah saya imani. 2013 saya menikah, saya belum punya rumah Bapak Ibu. Dari rumah yang kecil, hanya cuman kamar dan kamar mandi. Gak ada apa-apa. Tapi saya beriman. Itu bukti dari apa yang belum kita lihat. Gak ada jalannya. Kelihatan gak ada jalannya. Gak ada caranya. Secara dunia, secara kasat mata, secara kehidupan saya, secara penghasilan saya sangat sulit. Itu iman saya 10 tahun yang lalu. Tahun yang lalu saya bisa beli rumah kredit KPR. Gak ada uang kami. Gak ada Bapak Ibu. Tapi semuanya Tuhan bukakan jalan. Tuhan bukakan jalan. Ini saat kesaksian bahwasannya apa yang kita imani itu akan dipimpin tuh. Saya ambil rumah KPR di Bandar Setia. Itu ada rumah developer 20 unit. Kebetulan tetangga kami ada juga amin. Dia tanya, kami tanya sama dia, kami maulah rumah itu. Udah habis. Singkat cerita ada yang batal. Dia hubungi lagi kan. Itu udah lama berjalan perumahan. Udah hampir 2 tahun mulai pembangunan. Sudah hampir selesai semua. Semua orang berkas sudah masuk Bapak Ibu. Singkat cerita ada yang batal, ada yang tidak memenuhi syarat. Kami dikabari. Kami gak ada persiapan. Gak ada uang. Gak ada sepeser pun untuk DP-nya itu. Gak ada Bapak Ibu. Dengar kabar itu saya bicara dengan mertua. Di situ saya menangis juga. Dia pun gak ada uang. Dia hanya punya sedikit perhiasan. Itu yang kami jual untuk DP tersebut. Sehingga cerita pengurusan itu 20 rumah semua udah ada yang punya. Tinggal 1 untuk kami. Saya masukkan berkas. Semua udah lama nyusun berkas. Tapi belum ada yang di ACC. Saya susun, kami doa. Puji Tuhan kami lulus. Dan pada saat itu tahun lalu, cuman kami yang masih lulus. Orang bingung, kalian baru daftar kok langsung masuk berkas, kok bisa langsung diterima? Itu iman Bapak Ibu. Amin. Itu iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan saya yakini apa yang saya dapat semua karena iman. Bukan karena kuat gagah saya. Semua karena Tuhan. Amin. Tuhan hanya butuh iman kita Bapak Ibu. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, Tuhan hanya mau kita menjadi orang-orang yang beriman senantiasa. Orang-orang yang mengandalkan
dunia ini. Bukan cara daging kita, bukan cara pikiran kita, tapi caranya Tuhan. Sehingga kita memperoleh apa yang kita harapkan. Next. Hal apa yang kita dapat saat kita hidup dalam iman? Kita baca bersama-sama. Yang pertama, kita tahu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau hidup kita dalam iman, Bapak Ibu, kita tahu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita nggak hitung-hitungan ikut Tuhan. Kita nggak hitung-hitungan melakukan yang baik karena kita hidup dalam iman. Berapa banyak kita yang hidup dalam iman pasti melakukan yang baik. Nolong orang pun nggak hitung-hitungan. Memberi yang terbaik sama orang pun nggak hitung-hitungan. Apalagi sama Tuhan. Kenapa? Karena kita orang yang beriman. Amin. Tapi kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita tidak hidup dalam iman, kita memberi kepada Tuhan, pasti kita hitung-hitungan. Gak segenap hati. Kita mulai tawar-tawaran diri kita dengan Tuhan. Aku ada uang, ada ucapan syukur, ada perpuluhan. Aku butuh kali saat ini. Itu orang hidupnya belum dalam iman. Orang yang hidup dalam iman akan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Gak mau hitung-hitungan, gak mau tawar-tawaran. Yakin sepenuhnya. Itu orang yang beriman. Next, kita baca ayat firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 4 sama-sama kita baca dengan kuat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini Habel mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dia punya. Dia berikan anak domba sulungnya untuk persembahan kepada Tuhan. Dia tahu kalau dia memberikan persembahan tersebut Tuhan akan senang. Dan dia gak hitung-hitungan. Ini sayang anak domba sulungku. Sayang ini kalau ini yang kuberi untuk Tuhan. Habel tidak berkata demikian. Dia suka cita memberi persembahan kepada Tuhan. Dia gak hitung-hitungan. Dia yakin saat dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda menjadi miliknya. Amin. Demikian juga kita Bapak Ibu. Yakinlah saat kita memberi kepada Tuhan. Yakinlah saat kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Yakinlah saat kita memberikan segala hidup kita untuk Tuhan. Untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk memberi, untuk pekerjaan Tuhan. Yakinlah Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Dimulai dari kita hidup dalam iman. Amin. Amin Bapak Ibu. Persembahan yang baik ditentukan dari iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin kita beriman, semakin kita tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Semakin kita beriman, semakin kita tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Semakin kita beriman, semakin kita tahu memberi yang terbaik kepada keluarga kita. Semakin kita beriman, semakin kita tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Amin. Miliki iman. Miliki iman Bapak Ibu. Amin. Tetap dalam iman. Jangan hidup dengan hawa nafsu. Jangan hidup dengan pikiran kita. Jangan hidup dengan ego kita, tapi hiduplah dalam iman. Itu yang menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Semua yang kita harapkan dasarnya iman, kata firman Tuhan. Semua yang belum kita lihat tapi kita rindukan Bapak Ibu, punyailah iman. Itu yang menentukan
segala yang kita harapkan dan kita rindukan menjadi milik kita. Amin. Yang kedua, hal apa yang kita dapatkan saat kita hidup dalam iman? Kita akan banyak mengalami mujizat Tuhan. Banyak hal-hal yang ajaib yang kita lakukan. Banyak hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami, Bapak Ibu. Saat kita beriman, saat kita hidup dalam iman, saat kita berdoa dengan iman, akan ada mujizat, akan ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Saat kita beriman berdoa untuk pekerjaan kita, maka mujizat akan terjadi. Bagi kita yang rindu saat ini mengalami banyak mujizat, punyailah iman, Bapak Ibu. Amin. Punyai iman. Next, kita baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Kuasa Tuhan akan bekerja saat kita mempunyai iman, dan mujizat akan terjadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan akan bekerja saat kita punya iman, Bapak Ibu. Saat kita punya iman, mujizat akan terjadi. Karena iman dasar dari segala sesuatu. Saya mau mengajak kita semua jemaat Tuhan di tempat ini, saya dan saudara, mari kita tetap di dalam iman. Amin. Apapun situasi, apapun keadaan kita, kita tetap beriman. Kita tetap bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Kita melekat kepada Tuhan. Kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bangun mesbah-mesbah doa kita kepada Tuhan. Kita baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Dan perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Itu kata firman Tuhan. Tetap dalam iman. Mari kita baca Matius 17 ayat yang ke-20. Ayatnya ada di depan, kita baca bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagi kamu. Kalau kita beriman, tak ada yang mustahil bagi kita, Bapak Ibu. Karena kita beriman. Saat kita beriman, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Karena yang punya Tuhan Yesus hanya orang-orang yang beriman kepada-Nya. Ayat ini berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung. Gunung ini melambangkan suatu pergumulan hidup kita. Gunung ini bercerita seperti masalah. Gunung ini diumpamakan seumpama masalah-masalah kehidupan kita. Tuhan berkata, kalau kamu punya iman, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, Bapak Ibu, kita bisa berkata kepada gunung, gunung persoalan kita, gunung masalah kita, gunung kekhawatiran kita, gunung ketakutan kita, gunung penyakit kita bisa berkata, beranjak dari kehidupanku. Amin. Gak ada yang mustahil bagi kamu, kata firman Tuhan. Saya mau mengajak kita hari ini, Bapak Ibu. Kita tahu ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kita perlu tetap hidup dalam iman, amin. Sehingga darah Yesus menutup bungkus kita. Kita harus memperkatakan iman kita. Kita harus mempraktekkan iman kita. Kita harus hidup dalam iman kita. Kita harus membesarkan kapasitas iman kita. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam mujizat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Satu ayat firman Tuhan, Yakobus 1:2 ayat 17. Saya undang pelayan musik. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kita harus disertai dengan perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Iman kita harus disertai dengan perbuatan kita. Iman harus kita perkatakan. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, perkatakan iman saudara. Perkatakan iman kita. Ucapkan iman kita Bapak Ibu. Jangan diam. Seberat apapun masalah kita pada saat ini, apapun pergumulan keluarga kita, apapun pergumulan rumah tangga kita, apapun penyakit kita, Tuhan katakan, perkatakan imanmu. Kalau kita sakit, perkatakan dalam nama Yesus aku sembuh. Amin. Kalau kita punya pergumulan yang berat, dalam nama Yesus masalahku selesai. Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku kebijaksanaan menyelesaikan masalahku. Iman tanpa perbuatan mati Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang beriman, kita harus memperkatakan iman kita. Kita harus bertindak, kita harus menindakkan iman kita. Sama seperti wanita 12 tahun pendarahan, saat dia dengar tentang Yesus, imannya timbul, imannya muncul. Dia memperkatakan imannya, asal ku jamah saja jubah Yesus aku sembuh. Enggak cukup dia memperkatakan Bapak Ibu, dia bertindak. 12 tahun dia menderita pendarahan, berjalan pun mungkin tak sanggup. Dia mungkin meraih di tengah kerumunan orang banyak. Dia halau semua orang banyak tersebut. Dia gak pedulikan penyakitnya, dia gak rasakan lagi penyakitnya. Asal ku jamah jubah Yesus aku sembuh. Itu yang dia katakan. Dia praktekkan imannya, dia terobos kerumunan orang tersebut Bapak Ibu. Sehingga apa yang jadi saat dia memperkatakan dan mempraktekkan firman Tuhan, dia mengalami pemulihan, dia sembuh. Hari ini juga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa, amin. Saat kita memperkatakan iman kita, saat kita menindakkan iman kita, maka mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mau kita semua hidup dalam iman. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman semacam itu tidak akan menghasilkan keselamatan, tidak akan menghasilkan yang baik. Iman harus ditindakkan, amin. Iman harus diperkatakan, iman harus dilakukan, amin. Maka mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pejamkan mata kita. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang beriman. Kami mau hidup dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kita sembah Tuhan Yesus.